Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan waspada cuaca ekstrim di sektor pertanian. Baik Bapak, mungkin bisa dilanjutkan diskusi kita tadi terkait dengan pemanasan global dan juga efek rumah kaca ya Pak ya. Nah pada saat ini yang bisa kita rasakan efek rumah kaca itu apa saja Pak? Mungkin bisa selain dari sektor pertanian juga bisa disebutkan Pak. Ya, dari sektor lain seperti di sektor perikanan ataupun sektor industri pasti akan berpengaruh semua. Karena dia akan mengurangi sumber daya kita. Dengan sumber daya kita yang kurang, maka otomatis kita akan melakukan semacam melakukan semacam kegiatan yang akan lebih merusak dari yang biasa kita lakukan. Seperti di industri itu biasanya kita akan menggunakan industri kayu, nanti kita ubah nanti menjadi penggunaan plastik atau penggunaan yang lain-lain. Seperti di baju-baju, seperti biasa kita menggunakan kapas ataupun itu, apabila itu kesediaannya nggak ada, maka kita akan melakukan penggunaan yang bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Di situ akan menjadi suatu hal yang bukannya kita akan mengurangi, akan meningkatkan perubahan iklim itu sendiri. Baik, berarti hal-hal kecil juga ternyata menyebabkan efek dari rumah kaca itu ya Pak ya, dan betul. Juga dapat kita rasakan dalam jangka panjang ternyata pemirsa. Nah sebenarnya aspek apa aja sih Pak yang berpengaruh terhadap perubahan cuaca ekstrim ini Pak? Ya banyak sekali, seperti kalau kita di segi transportasi itu biasanya akan misalnya di transportasi di daerah di maritim seperti di lautan itu biasanya itu akan terjadi gelombang yang cukup tinggi. Dan akan terjadinya itu bukannya hanya ini, biasanya kan terjadi misalnya gelombang tinggi itu karena angin, nanti akan berubah itu karena salinitas dari laut ini akan berubah dan itu akan menyebabkan tangkapan nelayan akan berkurang, ataupun nanti di segi transportasi laut dia akan mempengaruhi dengan terjadinya gelombang tinggi. Terus dari segi ini juga dari transportasi darat ataupun udara akan sangat berpengaruh juga. Itu dari segi itu aja. Dari segi ekonomi kita sendiri biasanya itu akan terjadi beberapa hal-hal yang tidak kita inginkan. Dulu pernah terjadi di tahun 98 itu kan terjadi El Nino yang cukup panjang, dan itu merupakan suatu bagian dari perubahan iklim yang terjadi pada saat itu. Itu terjadi laut kita dingin, terus dengan cukup lama, dan hujan kita di daerah Indonesia sendiri itu akan terjadi cukup panjang kemaraunya. Itu menyebabkan banyak sekali gejolak-gejolak seperti hasil pertanian yang tidak meningkat ataupun akan berkurang. Terus dari segi industri yang lain-lain seperti industri kelapa sawit ataupun industri dari nelayan juga akan sangat berkurang. Baik, berarti memang yang utamanya adalah dari transportasi ya Pak ya, dan juga industri-industri itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cuaca ekstrim pada saat ini ya Pak. Mungkin Cipa beralih dulu kepada Bapak Ibnu Hafaz masih terkait dengan curah hujan ya Pak. Curah hujan ini ternyata sangat berpengaruh ya Pak terhadap hasil panen. Nah gimana nih Pak kalau misalnya curah hujan itu terlalu rendah ataupun terlalu tinggi, gimana pengaruhnya terhadap hasil panen nantinya Pak? Memang curah hujan ini sangat penting bagi kami para petani, apalagi pada waktu kami mengolah tanah dan masa pertumbuhan padi. Tetapi pada musim tanam itu curah hujan terlalu banyak juga kami akan sangat dirugikan oleh serangan daripada keong emas itu kalau terlalu banyak curah hujan. Tapi kalau masa pertumbuhan padi memang curah hujan yang cukup banyak itu bagus. Tetapi kadang-kadang itu
pas pada musim padi sudah mulai berbuah, itu curah hujan sangat tinggi, badai sangat sering. Itulah yang sangat kami takutkan, karena kalau pada musim hujan kemudian ada juga cuaca ekstrim seperti angin kuat, itu padi akan roboh hingga membuat petani kami itu akan rugi. Kemudian pas juga pada musim panen terjadi musim hujan, maka kami sebagai petani ini sangat nanggung untuk panen padi, karena dengan curah hujan yang tinggi maka padi-padi kami itu akan sering kena hujan panen. Jadi sebenarnya semua hal-hal yang terjadi, musim hujan terlalu banyak, kami petani itu agak kesulitan. Cuaca ekstrim panas seperti ini juga kami petani itu akan juga banyak kesulitan. Memang tidak ada yang namanya itu tepat dengan kehendak kita, itu semua itu semuanya ada permasalahan bagi kami petani. Tetapi kami sangat senang apabila musim-musim seperti saat ini pada musim panen. Jadi padi kami akan kering 100%. Tuh. Baik, nah tadi Bapak menyebutkan juga adanya melihat cuaca ini, tentunya Bapak memerlukan update terus ya Pak? Ya. Nah, update ini biasanya Bapak melakukan kerjasama ke BMKG langsung atau memang Bapak melakukan update sendiri aja nih Pak? Ya, karena saat ini kita sudah yang tahu namanya media sosial, jadi kita hanya melihat di informasi cuaca. Nah, seperti saat ini kami akan panen. Kemudian berita dari BMKG misalnya hujan akan mulai pada bulan Oktober November, maka mulai dari Juli, Agustus, September itu kami tidak bisa beraktivitas apa-apa di lahan pertanian. Karena sumber-sumber air itu saat ini sudah mulai mengering, seperti di danau-danau tak sudah waduknya itu sudah mengering dan tidak bisa dipakai lagi untuk bertani. Jadi kalau memang cuaca ekstrim ini masih panjang, mungkin petani akan cukup panjang juga untuk beristirahat mengelola lahan pertanian kalau melihat gambaran daripada BMKG. Tapi kita sangat mengharapkan bahwa itu kan hanya ramalan, siapa tahu nanti suatu saat akan berubah. Iya, baik, berarti sebagai seorang petani juga harus terus update dan juga bersifat milenial terhadap cuaca dan juga lihat kondisi Pak ya. Ya, nah betul, jadi kita juga harus selalu update terhadap cuaca yang ada di sekitar kita dan juga lingkungan kita. Kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini, namun kita dengarkan dulu Bengkulu Project. menuai padi milik kita, tapi kerinduan tinggal hanya kerinduan. Anakmu sekarang banyak menanggung beban. Engkau